Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan sebagai ibadah yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus memandang kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan, Imam besar agung bagi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu Tuhan, Yesus. Terima kasih Bapa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari dalam hadirat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Ya Yesus. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidup. Dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput. Terima kasih dengan karya kasih-Mu, karya keselamatan-Mu Tuhan. Cuma bagi-Mu segala kemuliaan, pujian, Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami pun memuji-Mu, pada jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan karya kasih keselamatan yang Kau beri bagi kami. Makanya kami terus mau memandang kemuliaan-Mu, untuk kami terus sujud menyembah kepada-Mu. Kami mau taklukkan seluruh peran hidup kami kepada-Mu. Ya Yesus. Haleluya.
pun yang luput dari karya kasih-Mu. Satu pun yang luput dari karya. Thank you Lord. Cuma bagimu segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau dan Engkau saja yang kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami pun memuji-Mu, maka jiwaku ini setiap pujian kami memuja menyembah Sang Raja. Haleluya. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sungguh tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu. Satu ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Sang mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami, haleluya, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja. Doa pembukaan sekaligus doa untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Muda Oral Manembu. Di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Engkau urapi dia, berikan hikmat, pewahyuan, marifat surgawi. Biarlah firman-Mu disampaikan bagi kami semua, dan sampai di mana jauh suara hamba-Mu dapat didengar, biar mereka juga diberkati. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di altar-Mu buka hati kami, ku buka hati. Kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Dr. Jeffrey Zendora. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Silakan duduk. Baik, salam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kesempatan yang diberikan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama mulai dari hitungan yang ketiga. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. 1, 2, 3.
Datanglah seorang dari Baal dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, kalau kita baca mulai dari ayat yang 1, ayat yang pertama maksudnya, pasal 4 ini, kita dapat melihat saudara berbagai mujizat yang Tuhan lakukan atau Tuhan perbuat melalui Nabi Elisa. Pemeliharaan Tuhan kepada keluarga seorang janda, mulai dari pasal yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lalu melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak, dan juga mujizat membangkitkan kembali anaknya yang sudah mati. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Lalu melepaskan rombongan nabi dari makanan beracun. Ayat yang ke-38 sampai ayat 41. Dan di dalam bagian bacaan kita saat ini bicara tentang mencukupkan makanan yang sedikit untuk dapat dimakan oleh 100 orang, bahkan ada sisanya. Jadi pasal 4 dari 2 Raja-Raja dari ayat 1 sampai 44 ini bicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan bagi mereka yang butuh pertolongan Tuhan. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita suatu penglihatan terhadap kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada beragam pergumulan, namun Tuhan mengetahui dan sanggup saudara untuk melepaskan kita dari berbagai pergumulan dan masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara-cara yang tidak terduga. Namun saudara, patut kita perhatikan mujizat Tuhan terjadi karena di situ ada pergumulan Nabi Elisa. Artinya saudara, kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di antara orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ada pertolongan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang terus percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika seorang dari Baal Salisa ini, dia datang kepada Nabi Elisa, dia membawa roti hulu 20 jelai dan gandum baru. Elisa memerintahkan kepada pelayannya untuk membagikannya kepada 100 orang itu. Dalam bayangannya tidak cukup, pelayan itu tidak cukup ini. Tapi firman Tuhan bilang, bagikan itu dan pasti akan ada sisanya. Saudara, kita ingat akan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5. Yang makan 5.000 orang dan ada sisanya 12 bakul. Banyak sekali sisanya. Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan peduli dengan keadaan kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana Dia harus menolong dan memberkati setiap kita. Nah, dari bacaan kita saudara pagi hari ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan kita. Dari nats ini saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup Elisa dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan seseorang dari Baal Salisa untuk membawa makanan kepada mereka. Maka kita diingatkan untuk menghidupi keyakinan bahwa Allah tahu kebutuhan kita.
Tuhan tahu apa yang dibutuhkan kita dan apa yang kita perlukan. Sehingga Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati setiap kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong setiap kita. Kalau kita lihat cara Tuhan Yesus menolong banyak orang, kalau kita baca di dalam Alkitab, ada yang caranya unik. Ada Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludah di tanah, dicampur dengan tanah, gosok di mata, sembuh. Apalagi, ada yang Tuhan Yesus sembuhkan, tidak langsung ketemu dengan orangnya. Contoh, hamba dari perwira Kapernaum. Tidak bertemu langsung dengan orangnya. Tapi Yesus bilang, sembuh, sembuh. Banyak cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan mengirimkan burung gagak. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang kreatif dan kaya akan cara di dalam menjawab setiap doa-doa saya dan saudara. Amin. Saudara, manusia boleh gagal, namun Tuhan tidak pernah gagal. Manusia boleh kehabisan akal, kehabisan cara, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan stok bantuan untuk menolong kita. Ini yang harus orang terus tanamkan di dalam hati. Kita boleh menyerah saudara. Rasa saya mampu. Rasa saya menyerah. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Dia mau supaya kita selalu dengan firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, kita diteguhkan, mengetuk setiap pintu hati kita supaya kita membuka hati selebar-lebarnya untuk Dia. Ya, yang pertama. Yang kedua saudara, yang kedua, jangan khawatir akan hidup ini. Saudara, hari-hari ini memang banyak kekhawatiran yang melanda. Kemarin kalau tidak salah atau hari yang lalu kita ada nabauni berita, gara-gara pandemi ini kantor pengadilan agama ya full dengan antrian orang untuk mengurus surat cerai. Luar biasa, di salah satu kabupaten di daerah Jawa Barat sana. Ribuan orang antri untuk urus perceraian. Karena apa? Di masa pandemi ini sulit. Suami susah kasih nafkah. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai di masa-masa sulit seperti ini kita pun datang kepada pendeta, Pak, kita semua pindah agama. Rasa-rasa Tuhan Yesus tidak tolong Pak kita. Sudah Jo, kita mau cari gereja lain Jo. Biar gereja bawang tidak apa-apa. Tahu gereja bawang? Gereja yang ada DP bulat di atas. Tidak apa-apa, kita semua pindah. Saudara, jangan sampai karena kekhawatiran kita yang berlebihan dalam menghadapi situasi sulit dalam hidup ini, lalu kita pergi tinggalkan Tuhan. Saudara, Bapak Gembala selalu bilang, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk kita manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, tidak untuk manusia. Tuhan Allah sudah berbuat banyak macam cara untuk supaya kita jangan sampai masuk ke neraka. Dia sudah kirim firman-Nya, Dia sudah kirim nabi-nabinya, dan yang terakhir yang Tuhan lakukan adalah Dia kirim sendiri putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib sebagai satu cara untuk menghalangi kita jangan sampai kita masuk ke neraka. Tapi kalau ada satu manusia pun yang sampai ke sana, berarti manusia itu menggunakan kehendak bebasnya sendiri untuk memilih dia harus ke sana. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk saya dan saudara, tapi Ia diciptakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi kalau ada manusia yang sampai ke sana, berarti dia pakai pilihannya sendiri untuk dia pergi ke sana. Maka itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tetapkan,
apapun pergumulan kita hari-hari, sesulit apapun, percayalah saudara, firman Tuhan, ada lagu bilang, badai pasti berlalu. Ya, badai pasti berlalu. Semua yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tahu cara untuk memberkati kita. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saya dan Bapak Ibu saudara. Apalagi saudara dalam masa-masa sulit seperti ini, ya jangan terlalu bapak Facebook dang, status war-war di FB dang begitu. Berdoa aja Pak Tuhan. Status di FB atau orang beras sudah ada di dapur, orang sekarang mah ya paling nonton tawakal. Jadi berdoa aja, pasti Tuhan akan kirim. Tapi kalau orang kasih muat di status, tapi laki sudah kasih makan. Sama ada yang berita tadi, orang urus surat perceraian karena laki sudah kasih makan karena pandemi. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka apapun yang kita alami, serahkanlah kepada Tuhan. Saudara, pikiran-pikiran kita mungkin, gaji cuma begini. Belum lagi mau bayar listrik, bayar air, bayar apa lagi? Beli beras, udah cukup setahun. Pikiran mulai timbul. Tapi saudara, sedikit itu pun kita mengucap syukur. Karena kadang Tuhan melakukan sesuatu, mujizat pun, itu pun dari hal-hal yang kecil. Tidak harus yang spektakuler. Yang kecil saja Tuhan bisa melakukan sesuatu. Elia ketika berdoa supaya hujan turun, dia suruh hambanya, bujangnya, pergi Jolia itu awan di sana. Pergi pertama tidak ada, pergi ulang. Oh cuma ada muncul awan kecil sekali. Tapi dari awan yang kecil itu datang badai. Ya, jadi sekecil apapun dalam hidup kita, syukuri itu, nikmati itu. Karena itu juga bagian dari berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, taat kepada perintah Tuhan. Saudara, dalam kekhawatiran pelayan itu, ia membagikan makanan. Elisa meneguhkannya bahwa apa yang akan diperbuatnya itu bukan seperti apa yang dipikirkannya, tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Jadi bujangnya memilih untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketaatan kita juga kadang menjadi satu ujian bagi kita untuk mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan kita juga kadang menjadi batu loncatan untuk berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah taat, tetaplah setia mengiring Tuhan, tetap orang cari Tuhan. Jangan sampai di masa-masa sulit seperti ini, lalu orang berpikir, sudah jo mau mencari Tuhan, sama jo, ternyata tidak ada di berbeda. Mari tetap orang lakukan bagian kita, dan percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita Amin. bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian. Haleluya, 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 haleluya.
Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghantaran penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai, menolong, menghibur dan memberkati kita semua. Mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.